Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan ibu guru sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai sistematika dan juga kaidah kebahasaan dari teks GER dan juga teks menimbang ayat-ayat cinta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akhiman Nurul Kalam selaku notulensi dan juga moderator. Perkenalkan, saya Aulia Febrianti sebagai pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Rizkalina Dewi Aziza sebagai pembicara 2. Perkenalkan, saya Alisa Oktaviani Putri sebagai pembicara 3. Saya Desrin Amalia sebagai pembicara 4. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh Aulia mengenai sistematika dari teks GER. Pernyataan pendapatnya terdapat pada kalimat, bagi saya teater ini adalah teater miskin dalam pengertian yang berbeda dengan rumusan Jerzy Brodowski. Argumennya, yang pertama ada di paragraf kelima, dimulai dari kalimat bukan karena ia hanya bercerita tentang kalangan miskin. Putu Wijaya tak tertarik untuk berbicara tentang lapisan sosial. Teater mandiri adalah teater miskin karena ia, sebagaimana yang kemudian dijadikan semboyan kreatif Putu Wijaya, bertolak dari yang ada. Yang kedua ada pada paragraf 6, yaitu saya ingat malam hari ketika kantor sepi, ia akan menggunakan ruangan yang terbatas dan sudah aus itu untuk latihan teater. Yang ketiga ada pada paragraf 7, yaitu dari sini memang kemudian berkembang gaya Putu Wijaya, sebuah teater yang dibangun dari dialektik antara peristiwa dan cerita, antara kehadiran aktor dan orang-orang yang hanya bagian komposisi panggung, antara kata sebagai alat komunikasi dan kata sebagai benda tersendiri. Kemudian ada penegasan ulang, yaitu sebab yang tak terkatakan juga bagian dari yang ada, dari sana kreativitas yang sejati bertolak belakang. Selanjutnya ada sistematika dari teks menimbang ayat-ayat cinta akan dibacakan oleh Rizkalina. Oke, untuk sistematika dari menimbang ayat-ayat cinta, pada pernyataan pendapatnya ada di karya sastra yang baik juga bisa menggambarkan hubungan antara manusia dengan titik. Lalu argumennya ada 3. Pertama ada di paragraf kedua, yaitu novel yang kemudian menjadi fenomena tersendiri dalam perjalanan karya sastra Indonesia. Lalu argumen yang kedua ada di paragraf ketiga, meskipun mengusung tema cinta tidak lantas membuat novel ini membahas titik. Lalu argumen ketiga ada di paragraf keempat, nilai dan budaya Islam sangat kental dirasakan oleh pembaca pada setiap bagiannya. Dan penegas ulangnya ada gaya penulis untuk mengungkapkan setiap pesan, justru menyadarkan kita bahwa sedikit sekali yang baru kita ketahui tentang Islam. Selanjutnya akan dibacakan kaidah kebahasaan dari teks GER yang akan dibacakan oleh Alisa. Yang pertama, ada banyaknya menggunakan pernyataan-pernyataan sebagai persuasi. Kutipannya ada di paragraf 10, yaitu sebagaimana dalam puisi dalam sajak Khairil Anwar, apalagi dalam sajak Sutarji Kalzum Bakri yang hadir dalam pentas teater mandiri adalah imaji-imaji bayangan dan bunyi bukan pesan, apalagi khotbah. Yang kedua, kaidah kebahasaan dari penggunaan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Kutipannya ada dalam paragraf 5, yaitu bagi saya teater ini adalah teater miskin dalam pengertian yang berbeda dengan rumusan Jerzy Brodowski. Yang ketiga ada kaidah kebahasaan penggunaan istilah teknis. Ada kutipannya ada di paragraf ke-10, yaitu ia tak melihat prosa dan puisi bisa bertaut dan itu bertaut dengan hidup dalam teater Putu Wijaya. Yang keempat ada penggunaan kata kerja mental. Kutipannya ada pada paragraf 11, yaitu Sartre kemudian menyadari ia salah. Sejak 1960-an ia mengakui bahwa bahasa bukan alat yang siap. Selanjutnya dan yang terakhir adalah membacakan kaidah kebahasaan dari teks menimbang ayat-ayat cinta akan dibacakan oleh Destri. Nah, pada pembahasan menimbang ayat-ayat cinta, yang pertama itu ada banyak penggunaan pernyataan-pernyataan persuasif. Kutipannya terdapat pada paragraf 4 yang berbunyi,
Dengan bentuk yang seperti itu, tidak kemudian membuat novel ini menjadi membosankan untuk dibaca karena penulis tetap menggunakan kata-kata sederhana yang mudah dipahami dan tidak terkesan menggurui. Nah, selanjutnya ada juga penggunaan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Kutipannya ada pada paragraf 5 yang berisi hal lain yang pantas untuk diunggulkan dalam novel ini adalah kemampuan dan seterusnya. Yang kemudian pada paragraf 6 berisi mampu untuk menggambarkan latar yang bisa dikatakan sempurna itu bla 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 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada pada paragraf 7 yang berisi alur cerita juga dirangkai dengan begitu baik dan seterusnya. Dan pada paragraf 8 berisi jika dibandingkan dengan karya sastra lama milik tulis Sultan Sati dan seterusnya. Dan yang terakhir ada pada paragraf 9 yang dimulai dari tetapi akan lebih baik jika karakter tokoh dimunculkan tetap memiliki keseimbangan dan seterusnya. Yang ketiga itu ada penggunaan kata atau istilah teknis seperti novel teen lead, komen, penulis, alur cerita, sastra islami, karakter, tokoh, dan Rasulullah. Kemudian yang terakhir ada penggunaan kata kerja mental. Terdapat pada paragraf 1 yang berisi karya sastra yang baik juga bisa menggambarkan hubungan antar manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Dan ada pada paragraf 10 yang berisi pembaca yang merasakan hal ini pasti akan bertanya-tanya adakah sosok bla 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 dan seterusnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.